Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh siswa-siswi MTS Nur Saadah, khususnya kelas 8 yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak. Maka dari itu marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan menggunakan waktu kita untuk kebaikan, terutama untuk menuntut ilmu. Sholawat beserta salam marilah kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak ingatkan lagi kepada kalian agar mengambil pulpen dan buku untuk mencatat apa yang nanti Bapak sampaikan. Karena ilmu kalau tidak dicatat, kemungkinan besar akan lupa. Sementara kalau sudah lupa, maka bagaimana kita mau membaca lagi karena tidak punya catatan. Tapi kalau kita punya catatan, ketika kita lupa, ketika kita mau mengulangnya lagi, maka di situ kita bisa melihat lagi. Maka dari itu, orang yang ketika belajar tidak memakai buku dan pulpen, ibarat dia berburu tanpa senjata. Kalau berburu tanpa senjata, apakah akan dapat hewan buruannya? Tidak akan dapat. Begitulah kalau siswa-siswi belajar tidak memakai buku dan pulpen. Maka dari itu, pakailah buku dan pulpen, siap mencatat. Apalagi ini lewat streaming tidak secara langsung, maka kalian harus semangat dan harus jujur di rumah. Kalau sudah dicatat nanti ilmunya, maka nanti tolong dilaksanakan adab-adabnya di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting bagi kita semua. Apa itu? Yaitu adab ketika saling berjumpa. Bapak ulangi lagi, tema siang hari ini kita akan membahas mengenai adab ketika saling berjumpa. Terkadang kita ini kurang memperhatikan adab ini, ya. Banyak pemuda-pemudi atau bahkan orang-orang yang sudah dewasa yang tidak tahu yang namanya adab ketika berjumpa. Berjumpa mah berjumpa aja, kadang tidak ada yang namanya ilmu di dalamnya. Kadang dia jumpa doang, ya. Jumpa tidak memakai adab, tidak memakai ilmu, ketemu aja, ya, tanpa ada kebaikan di situ. Terkadang malah berjumpanya kita itu terkadang kesannya jelek, ya. Kadang jumpa, ketemu teman, bukannya salam yang dibaca atau yang diucapkan, tapi malah "Oi" ya, atau "Bro" atau apa, "Coy" dan sebagainya, yang itu tidak baik menurut Bapak, ya. Tapi kalau kita tahu adabnya yang akan diajarkan nanti, lebih baik insya Allah, ya, keadaannya. Langsung saja, ya, di antara adab-adab ketika saling berjumpa dengan saudara atau teman, ya. 1. Memulai perjumpaan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Memulai perjumpaan dengan mengucapkan salam. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Artinya,
dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas saudaranya sesama muslim ada 6. Para sahabat bertanya, apa saja hal tersebut wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, baginda Nabi, di antara hak sama muslim yaitu jika berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kalian di rumah atau di sekolah atau di luar, kalau ketemu teman, saudara, maka ucapkan Assalamualaikum gitu. Kalau jauh, Assalamualaikum dari jauh ya. Atau tangannya begini, Assalamualaikum gitu. Ya, jangan sebaliknya tadi yang Bapak jelaskan ya. Ketemu sama teman, hey coy, ya. Hey guys, ya. Hey apalagi nama-nama yang jelek yang dipakai itu kalau menurut Bapak itu kurang bagus ya. Alangkah lebih bagusnya kalau kalian mengucapkan salam. Ya, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Di antara adab-adab ketika saling berjumpa, yang kedua adalah saling berjabat tangan tatkala berjumpa. Saling berjabat tangan tatkala berjumpa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa. Artinya, ya, siapapun dari 2 orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka akan diampuni dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Jadi kalau kalian salam terus berjabat tangan, maka dosanya diampuni sebelum berpisah ya. Alangkah hebatnya ya orang yang tahu ilmu adab ya. Coba kalau tidak tahu ya, tidak salam ya, terus tidak sebat tangan ya, malah tos ya. Tos itu nggak dapat pahala ya. Tapi kalau berjabat tangan itu niatnya mengikuti sunnah itu dapat pahala, yaitu pengampunan dosa. Subhanallah, bayangkan ya, Islam itu begitu indah ya. Selain ajarannya itu membuat hubungan kita antar teman baik, juga dapat pahala, Masya Allah. Itu secara psikologis, kata ahli-ahli psikolog, kalau kita sering berjabat tangan ya, itu akan meningkatkan rasa persaudaraan. Cinta kasih persaudaraannya akan timbul, akan lebih kuat dibanding orang yang jarang berjabat tangan ya. Maka biasakanlah berjabat tangan. Jabat tangan biasa aja ya, biasa gini ya. Jangan pakai tos atau yang aneh-aneh ya. Yang biasa-biasa aja yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita. Ya, sekarang ada hadis yang lainnya yang menjelaskan mengenai berjabat tangan ya, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idal taqal muslimani fasallama kullu wahidin minhuma ala sahibi wa tasafaha nazalat bainahuma mi'atu rahmah lil badi tis'un walil musafihi asyarah. Artinya, jika dua orang muslim saling berjumpa, kemudian saling mengucapkan salam dan berjabat tangan, maka diturunkan untuk keduanya 100 rahmat. Untuk yang memulai mendapat 90, dan untuk yang rekannya yang diajak berjabat tangan, dia mendapat 10. Keterangan dari Al-Jami' As-Saghir ya. Subhanallah ya, bayangkan ya, berjabat tangan kamu sesama laki-laki ya, teman, dan sama perempuan teman berjabat tangan, yang memulai jabat tangan dapat pahala 90.
rahmat. Bayangkan ya, kasih sayang Allah dapat 90 kasih sayang Allah. Yang mana? Yang diajak bersalaman, yang kedua yang kalah cepat ya. Nah, kalah cepat dia yang diajak berarti dapat 10 rahmat. Subhanallah, Masya Allah, keren sekali ya. Tapi kalau tidak tahu ilmunya nanti tidak paham ya. Makanya mulai sekarang diingat-ingat, saya harus mencari pahala yang banyak lewat berjabat tangan ya. Seperti itu. Jangan sampai tidak tahu dan jangan sampai kita malas mengamalkan. Kalau kita tidak tahu dan malas mengamalkan, maka kita rugi pahala banyak ya. Seperti itu. Sekarang yang ketiga, di antara adab-adab ketika saling berjumpa yang ketiga adalah tidak berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah atau yang bukan mahram. Karena hal ini hukumnya adalah dilarang ya. Jadi kalau perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram itu dilarang ya. Siapa itu mahram? Mahram itu saudara dekat kita yang ada hubungan darah. Kalau itu boleh ya. Misalkan saya berjabat tangan dengan bukan sepupu ya, keponakan anaknya dari kakak saya kandung. Itu boleh kita berjabat tangan walaupun jenis kelaminnya beda. Atau bibi kita kandung dari adiknya bapak punya bibi, bapak punya adik perempuan, maka kandung kita boleh berjabat tangan karena saudara darah kita ya. Atau kakaknya ibu kita yang laki-laki, misalkan anaknya perempuan dengan laki-laki yang kakaknya ibu kita ya, itu boleh. Kalau saudara yang dekat itu boleh. Sepupu tidak boleh ya. Sepupu itu sudah beda mahram, anaknya Pak D kita, berbeda jenis kelamin dengan kita misalnya, tidak boleh berjabat tangan ya. Anaknya bude kita yang jenis kelaminnya beda, itu sudah tidak boleh berjabat tangan ya. Seperti itu ya, karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya bersabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ayyat'ana ahadukum bi ra'sihi bi mikhyatin min hadid ahwana alaihi min an tamassa yaduhu yadam ra'atil la tahillu lahu. Artinya, jika salah seorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi, maka hal tersebut lebih ringan baginya daripada tangannya memegang tangan perempuan yang tidak dihalalkan baginya atau yang bukan mahram. Hadis riwayat Imam Tobroni ya. Jadi mulai sekarang tolong jangan bersalaman dengan yang bukan mahram ya, karena kata Nabi lebih baik ditusuk besi yang panas kepala kalian daripada kalian berjabat tangan ya. Seperti itu. Itulah indahnya Islam ya. Islam itu dari segala aspek manapun Islam menjaga agar kita tidak bermaksiat ya. Siapa bilang orang yang bersalaman bisa menjamin dia tidak nafsu dengan lawan jenis? Tidak bisa menjamin ya. Ada kadang-kadang yang beralasan, Pak, ya kita kan cuma salaman Pak ya, nggak ngapa-ngapain ya. Temen saya yang perempuan, temen saya laki-laki kan cuma salaman doang sama saya. Emang kita ngapain sih ya? Justru dengan kamu salaman, kamu nanti dibisikin oleh setan sama nafsu, kan kita tidak tahu. Kadang dengan salaman kita bisa naik syahwatnya, naik nafsunya, dibisikin setan. Nanti yang darinya cuma bersalaman, lama-lama berani ngajak ketemuan ya. Terus nauzubillah jadi maksiat. Makanya Islam melarang dari situ. Dari yang pertama kali bisa menimbulkan fitnah itu dilarang ya. Insya Allah kalau kita melaksanakan kita selamat ya. Seperti itu.
begini aja kalau sama perempuan ya, yang bukan mahram. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti dia juga paham ya, seperti itu. Sekarang nomor 4 ya. Di antara adab-adab ketika saling berjumpa yang keempat adalah senyum ketika berjumpa ya. Senyum ketika berjumpa, jangan cemberut ya. Ini kadang-kadang kita ketemu sama orang cemberut ya. Mukanya tidak enak, mukanya ditekuk gara-gara kita punya masalah misalnya masalah apa gitu, kita bawa-bawa pas ketemu teman kita lampiaskan ke dia. Kita cemberut di depan dia. Jangan ya. Jangan suka cemberut. Justru kalau kita senyum, masalah kita insya Allah selesai. Ya. Dengan senyuman, insya Allah hati kita menjadi lapang, menjadi bahagia. Dengan bahagia kita juga bisa berpikir secara rasional, bisa berpikir secara logis, sehingga masalah kita bisa selesai. Ya. Orang yang suka senyum kepada temannya, insya Allah temannya banyak. Ya. Di dalam hadis juga dijelaskan ya, innal muslimaini idal taqaya fatasafaha wa takasyara biwuddi wa nasihah tanatharat khotoyahuma bainahuma. Artinya, sesungguhnya dua orang muslim jika berjumpa saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan saling mencintai dan menasihati, maka gugurlah dosa-dosa mereka berdua di antara keduanya ya. Masya Allah, ingatlah ya, ketemu salam, assalamualaikum ya, berjabat tangan sesama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya, senyum ya. Insya Allah itu menumbuhkan rasa cinta persaudaraan ya, dan insya Allah nanti akan timbul ukhuwah kebaikan di situ ya, persatuan ya. Dan juga diampuni dosa-dosanya, Masya Allah ya. Dengan kita mengucapkan salam dapat pahala, berjabat tangan dapat pahala, senyum juga dapat pahala. Masya Allah, tiga keutamaan ya, kalau kita tahu ilmunya. Tapi kalau kita tidak tahu ya, tidak tahu ilmunya, terus malas mengerjakan, ya tidak dapat ya. Alangkah ruginya seperti itu ya. Makanya kita harus memaksa pelan-pelan. Enak kita bayangin kalau ketemu seperti itu, indah kan? Ketemu temannya seperti itu, kelihatannya indah sekali ya. Berbeda dengan kalau ketemu nggak pernah nyapa ya, cuek ya, cemberut dan sebagainya, itu nanti akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan rasa yang namanya takutnya saling singgung menyinggung atau saling baper kalau bahasa sekarang kan ya. Takutnya temennya jadi sebel ya, sebel sama kamu yang tidak beradab ketika berjumpa ya. Terus yang kelima adalah tidak memandang perempuan ajnabiyah atau lagi ajnabiyah ya, atau yang bukan mahram ya. Tidak memandang dengan nafsu maksudnya ya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an-nadratu sahmum min sihami iblis masmumatun, faman tarakaha min khaufillahi asabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Artinya, pandangan kepada perempuan yang bukan mahram atau laki yang bukan mahram itu merupakan panah dari panah-panahnya iblis yang beracun. Maka barang siapa yang meninggalkan pandangan tersebut karena takut kepada Allah, maka Allah Jalla wa Azza akan memberi balasan iman yang akan dapat dirasakan kenikmatannya dalam hati. Hadis riwayat Imam Hakim ya. Ini maksudnya memandang dengan syahwat ya, perempuan yang bukan mahram, yang masih muda ya, atau yang bisa menimbulkan syahwat, kita pandangin terus nafsu kita timbul, itu dosa ya. Kalau di zaman sekarang kan
sudah campur aduk ya. Sudah campur aduk di sekolah, campur laki-laki perempuan ya, bukan kayak di pondok. Di jalan ketemu laki-laki, ketemu perempuan yang bukan mahram juga. Terkadang di situ ada yang namanya tantangan ya, ujian. Ya, ujiannya apa? Kita diuji agar tidak suka jelalatan matanya. Ya. Kalau sekedar memandang karena kita sekolah bareng misalkan, atau kerja bareng, atau beraktivitas bareng, itu sekedar memandang doang, itu tidak apa-apa mungkin. Tapi yang tidak boleh, yang maksudnya tadi pandangan menjadi panah-panah iblis, itu pandangan lirikan ya. Kita misalkan di sekolahan ya, suka si A atau suka si B yang lawan jenis. Kita pas ketemu nyapa, salam, gak jabat tangan, tapi lirik ya, sama-sama lirik ya, sama-sama lirik, timbul rasa suka, sehingga nanti bisa dibisikin setan yang aneh-aneh lagi, nauzubillah ya. Makanya sekedarnya aja pandangan ya, sekedarnya ya, ditahan nafsunya ya. Itu memang kita harus berusaha belajar terus ya. Semua muslim, laki-laki perempuan, harus belajar itu memandang, menjaga pandangan mata. Dengan begitu kita menjaga pandangan mata, nanti kamu akan tentram hatinya. Beribadah jadi tentram, ya kan? Belajar jadi tentram. Coba kalau kita tadi mandang perempuan yang misalkan yang kita suka, atau yang cantik, atau yang ganteng, laki-laki. Pandangan nafsu maksudnya ya. Nanti ke bawah terus sampai kita belajar, oh ya Allah, tadi si A kok ganteng banget ya, si B kok cantik banget ya. Bawah terus, ibadah ke bawah, belajar ke bawah, kerja ke bawah. Jadi gak konsentrasi. Jadinya hatinya gundah. Nauzubillah minda. Berbeda kalau kalian takut sama Allah. Oh iya ya Allah, jangan. Kita diawasin oleh Allah ya. Ya boleh ya, nanti takut begini, dosa ya. Insya Allah dengan begitu kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ini Bapak juga belajar, kalian juga belajar, kita semua juga belajar ya. Memang tidak mudah, tapi harus dipaksa ya. Ini harus dipaksa, sebab saya pernah dengar juga ya, kalau kita punya kesempatan memandang yang haram, tapi kita palingkan atau kita tidak memandang dengan nafsu, itu dapat pahala. Satu orang yang harusnya kita pandang, kita nggak pandang, kita jaga pandangan kita ya, nggak jelalatan, itu dapat pahala. Bayangkan kalau ketemunya banyak perempuan atau banyak laki-laki yang seharusnya kita pandang mengikuti nafsu, tapi kita bisa meredam, berarti kita dapat pahala sejumlah orang tersebut. Subhanallah ya. Mari sama-sama kita menjaga pandangan dengan cara dipaksa ya. Semua kasus-kasus ya yang namanya pacaran, terus apa lagi? Nauzubillah, perzinahan ya. Perzinahan antara laki-laki dan perempuan, pacaran, perzinahan, dan maksiat-maksiat farji lainnya, semuanya dimulai yang namanya pandangan mata ya. Lirik, jelalatan ya. Mandangin yang bukan mahram, terus diikutin keinginan nafsu, diajak kenalan ya, diajak chatting-chattingan, diajak ketemuan, sehingga nauzubillah tidak terkontrol perilakunya, jadi mengikuti hawa nafsu, jadi nauzubillah ciuman, nauzubillah pelukan dan sebagainya, sampai timbul perzinahan itu semuanya berawal dari mata ya. Kalau mata kita dijaga, insya Allah selamat. Tapi kalau tidak dijaga, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti itu. Nauzubillah. Biar kita selamat, ya kan? Kan sekarang itu krisis keselamatan ya. Saya kemarin mendengar ya, kalau tidak salah di daerah Depok ya, Jakarta pun mungkin juga sama.
Itu katanya yang namanya pelajar sekarang itu 50% lebih banyak yang tidak perawan, ya, perempuannya. Berarti kehormatannya sudah terenggut, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pergaulan bebas. Sekarang di mana-mana orang pacaran, ya. Banyak sekali pemuda-pemudi, ya, baik dari SMA, SMP sudah berani pacaran. Sehingga dia tidak bisa mengontrol perilakunya karena sering pacaran, sering boncengan, sering jalan kemana-mana bareng, sehingga kehormatan perempuannya terenggut. Nauzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kalian semua dan Bapak terhindar dari perilaku yang buruk seperti itu. Nauzubillah, ya. Kalau sudah terenggut seperti itu, yang rugi ya dua-duanya, tapi yang paling parah adalah yang perempuan, ya. Yang perempuan kehormatannya terenggut, ya. Keperawanannya, ya, kehormatannya diberikan kepada orang yang tidak halal baginya. Berarti dia murahan, bahasa kasarnya, ya, murahan, ya. Sehingga kalau sampai menimbulkan sampai hamil misalkan, itu nauzubillah bisa dikeluarin dari sekolah, ya, bisa tidak sekolah lagi, sehingga masa depannya terputus. Terus nanti anaknya kalau lahir juga tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, nggak punya bapak secara agama. Berarti kalau nanti anaknya lahir, anaknya dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapak yang menghamili, karena bukan di dalam pernikahan hubungannya, ya. Makanya kita harus menjaga kehormatan diri kita masing-masing, terutama yang paling harus ditekankan adalah yang perempuan, ya. Jangan kita mudah dirayu oleh laki-laki, dan yang laki-laki jangan suka merayu perempuan, ya. Kita masing-masing menjaga diri. Terus yang keenam, ya, yaitu adab ketika berjumpa, ya. Bagi perempuan tidak boleh memandang laki-laki ajnabi dengan sengaja karena hukumnya adalah haram. Oh, ini sama, ya, sama sama tadi, ya. Sama sama tadi. Tidak diam berduaan dengan perempuan ajnabiyah dalam satu ruangan tertutup, ya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yakhluwanna ahadukum bimro'atin fa inna syaitana salisuhuma. Artinya, tidak duduk salah seorang dari kalian berdua dengan perempuan ajnabiyah atau yang bukan mahram, maka sungguhnya ketiganya adalah syaiton, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, ya. Tidak boleh, ya, yang namanya berduaan antara laki-laki dan perempuan kalau belum menikah, ya. Seperti itu, ya. Karena bisa menimbulkan tadi digoda setan dan akhirnya menimbulkan perbuatan tercela, ya. Kuncinya satu tadi, ya, jaga pandangan dan juga jangan sampai berani berpacaran, ya. Kalau ketemu laki-laki dengan perempuan teman kita, sekedarnya saja, jangan berlebihan, ya. Jangan sampai berani aneh-aneh seperti itu, biar kita selamat, ya. Yang terakhir, ya, yang ketujuh adalah berdiri ketika seorang guru atau orang alim atau orang soleh atau orang tua kita datang, ya. Berdasarkan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ansori kumu ila sayyidikum. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum Ansor, berdirilah kalian untuk pemimpin kalian, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'ad, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ketika orang tua kita, guru kita, orang alim atau orang soleh, ya, datang, misalkan kita berdiri untuk
menghormati, terlebih orang tua dan guru kita, ya. Itulah 7 adab ketika berjumpa yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak yang saya banggakan. Mudah-mudahan kalian semua yang menyimak dan yang tidak menyimak, nanti yang tidak menyimak mudah-mudahan bisa di-share lagi setelah diedit, ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian, mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.